Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Film dokumenter Tata Cara Umroh diproduksi oleh Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Masjidil Haram. Miqat, niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Niat tempatnya di dalam hati dan disunnahkan untuk membaca labbaika umroh, artinya aku sambut panggilanmu untuk umroh, atau mengucapkan labbaika umroh an fulan atau fulana, aku sambut panggilanmu untuk umroh atas nama fulan atau fulana. Tidak ada sholat 2 rakaat khusus ketika ihram. Tidak dilarang bagi orang umroh untuk melaksanakan sholat yang merupakan bagian dari sholat wajib atau sholat sunnah. Diperbolehkan untuk mengganti kain ihram. Tawaf, disunnahkan langsung melaksanakan tawaf ketika masuk Masjidil Haram, membuka bahu kanan ketika mau memulai tawaf, memulai tawaf dari Hajar Aswad, memberikan isyarat ke Hajar Aswad, bukan ke lampu hijau. Tidak memaksakan diri sholat di tempat tawaf ketika orang berdesak-desakan. Sholat 2 rakaat setelah tawaf boleh dilakukan di tempat manapun di wilayah Masjidil Haram. Jangan memaksakan dirimu dan saudara-saudaramu untuk sholat langsung di belakang Maqam Ibrahim ketika berdesak-desakan. Hendaklah menutup aurat ketika tawaf dan ketika sholat. Disunahkan untuk melakukan ramal, yaitu berjalan cepat di 3 putaran pertama. Dilarang menutup kepala dengan pakaian ihram. Mencium Hajar Aswad bukanlah kewajiban, dan janganlah mempersulit diri untuk menciumnya jika kondisi ramai. Bukan bagian dari sunnah untuk melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail langsung setelah tawaf. Tidak berdiri di depan multazam dan berdoa di depannya, kecuali jika dalam kondisi tidak berdesak-desakan. Tidak diperkenankan untuk mengusap dan bertabaruk dengan Maqam Ibrahim dan kain penutup Masjidil Haram. Bukan bagian dari sunnah untuk berisyarat dan mencium Ruknul Yamani. Yang merupakan sunnah adalah mengusap Rukun Yamani dengan tangan kanan. Sa'i. Sa'i dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Ketika dekat Safa disunahkan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Surat Al-Baqarah ayat 158. Dilanjutkan membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdah, La syarikalah, Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, La syarikalah, Anjaza wa'dah, wa nasra abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa sesuai keinginannya. Selanjutnya memulai sa'i menuju Marwah.
Tidak ada zikir dan doa khusus ketika sa'i. Boleh berzikir atau membaca Al-Quran dengan bacaan yang mudah. Ketika melakukan sa'i, tidak membuka bahu kanannya, tetapi menutupi seluruh bahunya. Hendaklah menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang bisa merusak kesempurnaan umrohnya. Apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaklah ikut sholat berjamaah di tempat sa'i tersebut. Kemudian menyempurnakan sa'inya kembali. Jika sudah sampai pada tanda isyarat hijau, maka bagi laki-laki disunahkan untuk mempercepat jalannya dengan lari-lari kecil. Hendaklah tidak menyakiti orang lain dalam perjalanan pelaksanaan sa'i. Adapun setelah melewati isyarat hijau, maka hendaklah berjalan seperti biasa. Ketika sampai di Marwah, maka melakukan sebagaimana di sofa, berupa membaca doa dengan mengangkat tangan dengan menghadap Ka'bah, bukan dengan berisyarat ke arah Ka'bah. Dengan melakukan ini, maka sempurnalah putaran pertama dan sa'inya ke sofa. Selanjutnya menjadi penyempurnaan putaran kedua. Begitulah seterusnya dilakukan sampai 7 putaran. Memotong rambut secara keseluruhan lebih baik dari memendekkannya, karena Rasulullah SAW mendoakan yang memotong rambut secara keseluruhan sebanyak 3 kali, dan mendoakan untuk yang memendekkan rambut 1 kali. Diwajibkan untuk memotong rambut secara keseluruhan bagian kepala, tidak memendekkan sebagian dan meninggalkan sebagian. Setelah memendekkan dan memotong rambut, maka orang yang umroh bertahalul dari ihramnya, sehingga selesailah pelaksanaan umrohnya. Ketentuan-ketentuan khusus bagi wanita. Tidak ada pakaian khusus wanita ketika umroh. Tidak boleh terbuka sebagian dari kepala. Tidak boleh memperlihatkan sebagian aurat kepada laki-laki. Memakai niqab merupakan suatu hal yang harus dihindari ketika dalam kondisi ihram. Tidak boleh menutup wajah ketika tawaf. Tidak boleh memaksakan diri berdesak-desakan dengan pria ketika hendak mencium Hajar Aswad. Jangan sampai aktivitas banyak memotret melalaikan dari ibadah. Jangan meninggikan suara ketika berdoa di depan laki-laki. Tidak boleh menggunduli kepala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bagi wanita tidak diperbolehkan untuk menggunduli kepala, tetapi hanya memendekkan rambut sebagian. Dan cara memendekkannya adalah dengan memotong setiap ujung dari rambut saja. Film dokumenter Tata Cara Umroh. Di bawah bimbingan yang terhormat Ketua Umum Pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais, dan yang terhormat Wakil Ketua Umum, Syekh Dr. Muhammad Al-Khuzaim. Diproduksi oleh Kantor Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.